So today, friendly Vincentius dengan Prananda wants you to giving some inspirational video for other. This video is very inspirational, not for me only, but everyone, including you. Now, I want to show you my reaction to this video. And one message is subscribe my channel and also subscribe her channel. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku balik lagi dengan Suaranya sih ya sudah bagus kok. Jelas kok suaranya. satu video. Setelah sekian lama aku nggak upload apa-apa, aku bakal ngejawabin pertanyaan kalian yang udah masuk di Instagram aku, yaitu Q&A tentang kuliah jurusan DKV. Yang pengen kuliah jurusan DKV, apalagi tahun ini kan penerimaan mahasiswa baru. I want to tell you about my opinion of TKV. TKV is operation of design, communication, then visual. Also, that meaning of in English is just 180 degree. Visual, communication, and design. Yes, it's just if you said English VCT, in Indonesia this just play word into TKV. So that is very simple. Nih, jadi kalau ada yang pengen tahu gimana sih kuliah jurusan DKV itu ngapain aja, terus budgetnya apa, prospek kerjanya apa, pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu bakal aku jawab di video ini. Jadi keep on watching. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, semua informasi yang bakal aku sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi aku. Aku sekarang masuk semester 2, aku kuliah di Universitas Ciputra Surabaya, jurusan DKV. Mungkin kalau ada informasi-informasi tambahan lain yang aku dapat, aku bakal sebutin sumbernya dari mana. Tapi untuk sekarang ini aku bakal jawabin pertanyaan kalian berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, aku bakal jelasin ke kalian apa sih jurusan DKV itu. Nah, DKV itu singkatan dari Desain Komunikasi Visual. Design, communication, visual. Visual, communication, and design. Oh, it's just visual, communication, and design. Dari kepanjangannya aja sebenarnya kita udah bisa tahu DKV itu ngapain. Jadi kalau di DKV itu kalian itu bakal belajar gimana sih cara nyampein suatu pesan, suatu maksud gitu melalui visual atau melalui gambaran. Jadi misalnya contohnya itu kalian lihat poster-poster, infografis, baliho gitu-gitu yang ditempel di mana-mana di jalanan segala macam, itu kan mereka punya maksud tersendiri, mau menyampaikan sesuatu, mau mengkomunikasikan sesuatu. Nah, itu yang bakal kalian pelajari di DKV. Tapi itu udah banyak banget. Jadi ada mulai dari tipografi, gambar, ngedesain, pokoknya animasi dan lain-lain itu semua bakal masuk. Jadi DKV itu yang bakal belajar bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu melalui visual atau gambar. Jadi di sini aku udah ada question dari kalian. Jadi kalau misalnya aku lihat kesini itu artinya aku lagi ngebacain pertanyaan dari kalian. Jadi kita masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Itu DKV susah ya, tapi kayaknya bagus. Nah, kalau menurut aku susah itu relatif, tergantung orangnya masing-masing. Karena setiap orang itu kan punya standar yang beda-beda. Kalau menurut aku ya, di DKV itu kita harus kayak rajin-rajin brainstorming, rajin-rajin nyari ide, nyari konsep gitu-gitu. Jadi kayak misalnya kalian mau masuk DKV nih, atau kalian anak fashion, design, dan lain-lain yang hubungan desain, aku saranin kalian bisa download aplikasi namanya Pinterest. Di situ tuh kalian bisa searching apa aja. Oh, Pinterest. Oh, I have Pinterest, but I very active. Ya,
Dan di situ tuh bisa muncul banyak banget ide, dan itu menurut aku idenya unik-unik. Jadi kalian bisa belajar brainstorming dari sana gitu. Jadi kalau misalnya kalian dihadapi dengan satu tugas, kalian mungkin udah punya suatu visual di kepala kalian gitu. Jadi untuk susah atau enggak, menurutku itu standarnya balik kalian masing-masing. Tapi untuk saran aku, biar kalian gak kesusahan, kalian udah bisa mempersiapkan diri dengan cara latihan brainstorming dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. DKV itu tentang apa, Liv bikin apa, kerja apa. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, DKV itu desain komunikasi visual. Jadi kalian belajar Nah, apa yang dilakuin itu ada banyak. Aku personally di semester 1, aku itu belajar mengenai tulisan atau typography, letter form, terus gambar. Kalian belajar gimana sih caranya gambar bentuk-bentuk dasar, benar-benar kayak gambar kubus, abis itu di shading gitu. Abis itu kalian belajar tentang benda, belajar 2D, 3D. Abis itu kalian juga bakal belajar gimana bikin garis, kalian bakal belajar gimana bikin bayangan lah, dan segala macam itu bakal masuk. Kalian juga bakal diajarin gimana cara mengkomposisikan warna, gimana cara bikin nirmana, bikin color wheel. Itu semua bakal masuk di materi DKV. Jadi kalian bakal benar-benar belajar dari basic dulu, gak bakal langsung loncat ke yang susah. Tapi paling enggak pas kalian masuk DKV itu kalian udah tahu gitu loh, kayak dasar-dasarnya, misalnya cara bikin segitiga, cara bikin kubus, udah ngerti tentang shading lah dikit-dikit. Terus kalau misalnya mau tahu DKV itu ngapain aja, kalian juga bisa cek di highlight Instagram aku. Itu ada highlight yang namanya VCD. Jadi di situ aku sering posting aku tuh ngapain aja sih di dunia DKV, dan hasil-hasil karya aku posting di sana, terus kita penjelasannya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kan bisa lihat semua. Next question, DKV itu tempat milih ibu ya? Di UKL ini mau kayak nanya彼女の顔は薄しですね。 Tugas DKV-nya susah nggak? Balik lagi, ini tuh kayak yang tadi ya, yang pertanyaan susah atau enggak. Kalau menurut aku sih, aku kadang suka agak kewalahan ya sama tugas-tugas di DKV gitu. Karena kita tuh diminta nyari bahan tuh kadang yang aneh-aneh. Aku kemarin itu disuruh nyari yang namanya Eva Foam, busa foam gitu. Dan itu aku sampai nyetir 1 jam nyari suppliernya. Karena itu bahannya susah banget dicari, dan warnanya itu juga susah banget dicari. Pokoknya apa ya, kalau menurut aku lebih susah di bagian yang materinya sih kadang. Kayak misalnya kita diminta kemarin juga cari karton merang, dan kayak bikin tugas akhir tuh pakai origami, pakai stick es krim, pakai plastik nikah gitu. Mungkin banyak ya yang bakal ngeluh kayak, oh di DKV banyak pengeluaran dan segala macam. Emang sih kalau boleh jujur aja di DKV itu pengeluarannya lebih banyak. Jadi kalian tuh harus pinter-pinter nyari supplier kalau saran aku. Jadi kalau misalnya kalian mau mempersiapkan suatu tugas, kalian pasti udah nyari suppliernya. Kayak aku kemarin, aku belanja di suppliernya itu bakal lebih murah dibandingin kalian belanja di stationery store atau di toko-toko art store gitu. Aku nggak bakal sebutin nama tempatnya. Ya misalnya kalau stationery store-nya tuh Gramet. Dan itu Gramet juga jualan. Tapi saran aku nyari supplier. Balik lagi, masalah susahnya itu kalian harus rajin-rajin konsultasi ke dosen, konsultasi ke tutor kalian. Kira-kira baik-baiknya kayak gimana? Karena dosen itu apa ya, anggapannya mereka ini kayak klien kamu gitu loh. Jadi kamu harus bisa memenuhi standarnya mereka. Jadi kamu jangan takut kalau misalnya mau nanya-nanya sama dosen, sama tutor. Jujur aja, kalau mau dapat nilai yang bagus, pengen lebih gampang lagi, kalian jangan takut tanya. Karena istilahnya kalian itu harus memenuhi kriteria dosen kalian, dan dosen itu seperti klien kalian gitu. Jadi kalian tanya aja. Pertanyaan berikutnya ini simpel banget, enak nggak di DKV? Jujur aja aku suka banget kuliah DKV. Emang sih kayak semester pertama itu benar-benar kewalahan banget, dan aku benar-benar kayak perlu waktu buat adaptasi, karena kayak ngatur timingnya dan segala macam itu susah banget. Apalagi di DKV ini kita kuliahnya itu kadang lama ya, karena kita kuliahnya itu kuliah studio bukan kuliah kelas. Jadi di studio itu bisa ngabisin waktu, itu bisa benar-benar seharian. Tapi apa ya, aku rasa enak-enak aja sih, karena kayak kamu itu ada di lingkungan yang emang kamu suka, ada di lingkungan yang emang punya passion yang sama kayak kamu. Jadi kamu bakal bisa adaptasi dengan sendirinya, dan aku sih senang karena aku punya teman-teman yang
luar biasa di DKV. Aku punya dosen-dosen yang baik banget. Aku suka apa yang aku pilih, jadi aku seneng kuliah DKV dan buat aku enak. DKV itu dibagi lagi atau DKV aja. Nah, DKV itu nama jurusannya. Jadi kan fakultasnya kalau di kampus aku Fakultas Industri Kreatif. Industri kreatif. Jurusannya jurusan DKV, komunikasi visual. Nanti semester 3 atau semester 4 itu kita itu bakal dihadapin sama yang namanya penjurusan. Jadi kalian itu bisa milih kayak peminatan gitu lah istilahnya. Kayak kalau di SMA kan ada IPA sama IPS. Kalau misalnya di DKV itu nanti ada penjurusan. Semua jurusan sih ada kayaknya ya. Pokoknya nanti di semester 3 atau 4 itu kalian bisa milih. Kalau misalnya aku bakal milih nanti branding atau kayak packaging. Terus bisa milih videografi, fotografi, bisa milih animasi, bisa milih, pokoknya ada beberapa macam pilihan nantinya. Tapi untuk semester 1-2, pokoknya semester awal gitu kalian bakal belajar dasar-dasarnya dulu, ngikutin materi yang emang udah disediakan berdasarkan kurikulumnya. Tapi nanti pas penjurusan kalian bakal lebih mendalami lagi apa yang kalian mau. Next question adalah, kalau jurusan DKV nanti bisa kerja apa aja? Nah, kalau misalnya di jurusan DKV itu, yang pasti kalian gak bakal jauh-jauh dari yang namanya komputer, gak bakal jauh-jauh dari yang namanya desain. Jadi kalian bisa jadi freelancer, kalian bisa kerja di percetakan, penerbitan, kalian bisa kerja di majalah, kalian bisa jadi graphic designer di suatu perusahaan, di suatu company, kalian bisa jadi humas, kalian juga bisa kerja di stasiun TV, di radio. Kalian juga bisa kerja di bagian branding, di bagian bikin logo gitu buat perusahaan, bisa kerja buat di periklanan dan lain-lain. Jadi pokoknya nggak jauh-jauh lah dari desain, dari komputer, dari kayak gitu-gitu. Pakai cat merek apa dan kuas apa aja. Jadi kalau di DKV itu kalian di semester 1 bakal banyak banget yang namanya pakai cat poster. Jadi ini tuh khusus buat belajar nirmana. Jadi cat yang aku pakai, yang disaranin sama dosen aku itu yang ini. Mereknya Sakura, ini nggak fokus. Jadi ini Ya, yang kalau nggak fokus gimana orang? Yang poster color. Jadi kalian itu nggak bakal beli terlalu banyak warna. Kalian pasti cuma disuruh beli warna-warna dasar seperti hitam, putih, merah, kuning, sama biru. Dan itu kuningnya ada kuningnya sendiri, merahnya ada merahnya sendiri, dan birunya juga ada birunya sendiri. Itu bakal ditentuin nanti sama dosen kalian. Untuk kuasnya, aku biasanya pakai kuas merek Lira itu yang LYRA itu. Aku biasanya pakai itu karena aku lebih suka brushnya, dia lebih halus dan lebih presisi aja menurut aku. Cara bikin komposisi garis yang benar gimana ya Mbak? Soalnya di jurusan SMK aku selalu remedial terus. Kayaknya kalau komposisi garis kalian itu narik garisnya, kalau berdasarkan pengalaman aku ya, itu benar-benar harus steady banget. Abis itu kalian kalau misalnya pakai pensil 2B disaranin, atau pensil mekanik 2B, itu jangan ditekan. Jadi kalian benar-benar halus-halus aja. Abis itu kalau misalnya kalian salah, kalian ngapus itu nggak bakal kelihatan bekas-bekas garisnya gitu loh. Karena berdasarkan pengalaman aku ya, aku itu sempat dikasih nilai jelek sama dosen aku itu karena kelihatan bekas-bekas pensilnya yang udah kehapus. Dan itu bisa pengaruh banget ke nilainya. Jadi itu bakal mengurangi nilai estetika atau nilai kerapian di hasil akhir karya kalian. Ini ada lagi yang nanya, Ciputra di mana ya? Ciputra itu Ciputra. Oh, ya mungkin bagi yang belum tahu, ya nanya pasti yang mungkin orang yang masih belum tahu di mana tempatnya. itu Universitas Ciputra itu di Citraland di Surabaya Barat. DKV seru kak, seru ya. Satu kata yang mengartikan DKV bagimu. Capek. Capek itu ya mau lumayan. Nah, kelas pasti ada capeknya.
Jujur aja, kalau bisa disuruh ngertiin DKV, aku bisa bilang capek. Karena di DKV itu kamu nggak cuma capek otak, tapi kamu juga capek fisik, kamu capek capek waktu. Dan nggak sih setelah capek waktu, ya kalau misalnya dikasih satu kata, aku bilang capek. Kak, ada tes masuknya nggak? Kalau ada, tesnya kayak apa? Jadi setiap kampus itu kan pasti beda-beda. Ya kalau nggak ada ya nggak mungkin. Nah, tapi setahu aku, kamu itu bakal ada tes gambar. Jadi tes gambar itu paling kamu diminta buat gambar. Kalau aku kemarin sih, I'm wondering something about. Oh, this is secret. I can't tell you. aku diminta gambar cita-cita aku tuh dulu kayak gimana. Habis itu hobi aku itu ngapain aja, kayak bikin portfolio kecil-kecilan gitu, kayak bikin animasi kecil-kecilan tentang aku gitu. Habis itu kalau di kampus lain, setahu aku kamu itu diminta portfolio. Aku pasti sempat nyoba daftar UMN, itu kamu dimintain portfolio, kamu disuruh gambar sketsa wajah, nggak boleh pakai penggaris deh. Nggak pakai penggaris ya? Hapus, dikit, hapus, hapus, dikit, hapus, hapus garisnya. Lain gitu, ya paling enggak gitu aja sih, pasti tes gambar sama paling enggak matematika dasar gitu aja sih, kayak yang lain pengetahuan umum lah. Jadi ini pertanyaan terakhir, Kak, di DKV itu kita cuma belajar gambar doang atau dapat teori juga? Di DKV itu kalian nggak cuma sekedar gambar-gambar toh, tapi kalian itu bakal belajar mengenai teori juga. Apa unsur-unsurnya mana gitu, garis, titik, warna, dan lain-lain gitu. Kalian bakal belajar unsur-unsurnya, terus pengertiannya, kayak pengertian dari warna itu apa, terus warna itu kan ada yang warna komplementer, warna yang kayak gitu-gitu. Bakal belajar teori juga, tapi teorinya itu nggak berat-berat banget sih. Itu paling kalian review dalam 1 malam aja itu udah bisa masuk ke kepala lagi. Tapi bakal lebih banyak gambarnya, of course, bakal lebih banyak prakteknya. Terus ini ada pertanyaan dari temen aku beberapa waktu yang lalu. Dia nanya gini, Liv, emang kamu di DKV boleh ya pakai kaos, boleh ya rambutnya disemir dan lain-lain? Nah, itu semua balik lagi ke kebijakan kampus kamu. Kalau di kampus aku, untuk anak desain, kita boleh warnain rambut kayak gini. Itu merupakan salah satu bentuk seni atau self. Bentuk seni? Iya, kan semua seni aja, tapi tren dan fashion dan stylist lah. Ada teman saya di IMT yang cat rambutnya tuh kayak artis Korea. Self-expression juga. Dan untuk pakaian, di kampus aku kita nggak diwajibkan untuk pakai baju bergerak. Kecuali jurusan pariwisata dan kuliner. So in Ciputa University, the pariwisata is called hotel and tourism business, while culiner is culinary business. Tapi mungkin di jurusan tertentu wajib, tapi kalau di DKV kita basically santai, kita boleh pakai kaos, kita boleh pakai kerah, yang penting nggak putungan aja. Terus kita juga harus pakai celana yang sopan, kita boleh pakai rok untuk yang perempuan. Tambahan roknya di bawah lutut. Kalau lebih baiknya roknya di bawah lutut. Kampus aku gitu. Tapi kalau untuk kampus aku santai aja. Asik. Jadi itu aja pertanyaan-pertanyaan yang aku jawab hari ini, karena yang masuk segitu doang dan aku udah gak kepikiran mau nambahin apa lagi. Aku rasa itu hampir udah mencakup semuanya, apalagi tadi pembicaraan aku sempat melengsar sana sini masalah budget dan waktu dan dosen dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian punya pertanyaan lagi, kalian bisa tanya-tanya di Instagram aku @oliviakd, atau kalian bisa mention aku di Twitter. Bakal aku masukin di akhir video ini. Sampai sini aja videonya.
Ah, the conclusion. This time is a conclusion. I conclude that VCD is three words that are came for same language and same etymology language. They come from France, but it's come from Latin. Uh, I can't too much about VCD, but I assume that you also learn that we learn Photoshop, learn to understand using Photoshop for designing, for arts, for editing. Illustrator is also used when you use a logo. It's a converted with CorelDRAW. Adobe Animate is a application for animation. Premiere Pro is for editing video with standard for many professional YouTuber. After Effects is for sometimes for editing effect, but mostly is used for graphics such as iGen, intro, etc. And I have not talking much about VCT, but this video is very inspirational, not only for me, but everyone watch Alien Formas video is very good and suitable for finding inspirational. So I want to tell you about tell for my friend and for us to I want to say that I suggest to giving more better video and more often to upload a video, and this is for increasing the popularity you share to other social media. And if you have many social media, this will get more benefits. When I suggest this video like from information is very good and inspirational, and I like this video so much. So I very want to give you appreciate for Alien Formas for this video. I hope for Alien Formas will get more subscriber and more viewer. And once again, I hope last in 31st December this year 2019, I hope Alien Formas got 5,000 subscriber and 200 viewer if more active. Thanks for watching my reaction video. One word, apologize for mistake. I want to say once again, thanks for watching this video. See you next time.